Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, topik ngopi kali ini adalah jiwa Jawa. Manusia itu bermasalah atau tidak itu terletak di jiwanya bermasalah atau tidak. Itu tadi itu loh papat lima pancer tadi. Jangan sampai geger sendiri ya. Yang menyebutkan perspektif leluhur, dan yang kedua itu perspektif dari ilmu kejiwaan. Betul. Ada konflik kepentingan di dalam jiwa manusia, yaitu yang Karena di masyarakat kita kan, seperti saya sendiri kan lahirnya di Jawa, Pak. betul. Banyak orang Jawa kan. Iya. Itu yang Jiwa-jiwa yang sehat tadi. yang sehat tadi. Oke. Nah, Tepos Liro itu Manfaat yang kita peroleh untuk kebangsaan. Membuat jiwa yang harmoni, tentu saja dia sudah punya pengalaman itu kan. Untuk kebangsaan seharusnya bisa mengambil pola-pola ini. Tentang jiwa Jawa ini sangat bermanfaat sekali, Pak, untuk saya. Iya. Semoga juga bermanfaat bagi pemirsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam ngopi, ngobrol peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi ngobrol peduli bersama saya Caan dan Pak Dimino. Ya. Gimana kabarnya, Pak Di? Baik. Udah seminggu ya kita datik. Betul. Iya. Nah, pemirsa, topik ngopi kali ini adalah jiwa Jawa. Apa sih jiwa Jawa itu? Ya, mari kita akan tanyakan bagaimana keilmuan tentang jiwa Jawa ini kepada beliau, Pak Dimino, selaku pemerhati wacana ideologi dan pendidikan. Oke, Pak Di, saya mau tanya, Pak Di. Iya. Kita mulai dari mengapa sih panjenengan pilih topik ini, yaitu jiwa Jawa, Pak Di? Iya. Ya, kenapa kita pilih topik jiwa ya? Ya karena ini bilang jiwa ini kan bicara soal manusia. Ya, saya kira itu sentral manusia, dan saya kira setiap orang berkepentingan dengan tema jiwa ini. Yang kedua, kenapa Jawa, kok tidak yang lain kan gitu ya? Iya, betul. Sebetulnya jiwa Jawa ini adalah jiwa Nusantara. Hanya saja di dalam ajaran-ajaran leluhur itu lebih banyak dijelaskan di Jawa. Karena di Sunda pun ada dan polanya sama. Ya, cuma hanya mewakili aja Jawa ini. Sebetulnya ini jiwa Nusantara. Ya, itu yang ketiga. Ya, memahami jiwa itu perlu, karena manusia itu bermasalah atau tidak itu terletak di jiwanya bermasalah atau tidak. Dan kalau kita bisa paham tentang jiwa Jawa manusia, tentu saja secara nasional mungkin kita bisa lebih mengerti siapa kita sebenarnya. Itu. Oke, kalau kita berbicara tentang jiwa Jawa, Pak Di, kan Ya. cukup luas nih, Pak Di, ya. Betul. Oke, nah, pertanyaan berikutnya yaitu apa sih fokus dan perspektif diskusi kita kali ini, Pak Di? Iya, memang luas ini ya. Ngomong jiwa itu dari perspektif mana? Dari agama, di macam-macam ya. Betul. Ya tentu saja kita harus membatasi fokusnya. Jadi fokus kita kali ini adalah peta dan orientasinya. Saya tentu banyak ya, waktunya nggak cukup ya. Peta dan orientasi serta perspektif. Fokusnya adalah peta dan orientasi
jiwa Jawa serta perspektif yang kita pakai di dalam diskusi ini, yaitu perspektif leluhur dan perspektif ilmu pengetahuan, tentu saja ilmu kejiwaan atau psikologi. Ya. Nah, ini yang cukup menarik ini. Seperti apa, Pak Di? Seperti apa sih peta orientasi jiwa Jawa itu menurut leluhur, menurut panjenengan? Iya. Banyak yang membahas tentang jiwa Jawa ini, yang pasti adalah jiwa Jawa ini plural. Jadi ternyata jiwa Jawa ini tidak singular, tapi plural, jamak. Siapa yang nggak tahu apa itu ajaran atau wedaran dulur papat limo pancer ya? Loh, pada diri satu diri manusia ada dulur papat limo pancer ya. Padahal itu satu jiwa, tetapi ada 5 entitas. Nah, ini menunjukkan bahwa leluhur kita itu sudah mengetahui, tahu ya, gak mikir, tapi ini sudah tahu, karena leluhur itu menggunakan rasa. Kalau dipikir-pikir bingung, limon diwong siji kan gitu ya. Tapi rasa leluhur kita itu sudah merasakan bahwa dirinya itu tidak sendiri, plural, dulur papat limo pancer itu tadi. Jadi menurut leluhur bahwa satu manusia itu jiwanya plural, ya karena itu orang Jawa selalu menekankan perlunya harmoni. Jadi selalu memilih jalan harmoni, karena ternyata tidak sendirian kita itu, bisa geger sendiri ini kan gitu. Jadi maka orang Jawa cenderung agar hidup ini sehat perlu harmoni. Itu tadi dulu papat lima pancer tadi, jangan sampai geger sendiri ya. Ada semua harus dalam kendali pancernya. Nah, itu menurut leluhur kita. Dan karena itu leluhur kita itu ngajarkan tepo sliro. Tepo sliro itu nepakno awak. Begitu juga terhadap dirinya sendiri. Mereka selaling tepo sliro ya. Jadi dulur papat ini saling menempatkan diri supaya jiwa kita harmoni sehat gitu. Ya tentu saja tujuannya supaya happy. Jadi leluhur kita itu sudah tahu kita ini tidak sendirian. Semacam saling mensinkronkan ya, atau betul, gitu ya. Betul. Dan orang Jawa mensyukuri itu dengan cara memahami. Ya kalau orang selamatan ini itu kan ngawerui dulur iki kan gitu ya. Nah, itu leluhur kita itu sudah tahu bahwa jiwanya itu plural dan perlu mengharmonikan dirinya. Nah, itu secara peta seperti itu. Dan orientasinya tentu saja ingin happy. Dan happy-nya orang Jawa itu ya tentram tadi. Hidup tentram, ayam gitu. Tadi jenengan menyebutkan perspektif leluhur, dan yang kedua itu perspektif dari ilmu kejiwaan. Betul, betul. Kalau menurut ilmu kejiwaan, saudaranya seperti apa di jiwa Jawa ini? Iya. Ya, kalau menurut perspektif ilmu pengetahuan, yaitu psikologi, ternyata leluhur kita sudah mendahului tahu bahwa jiwa itu plural. Menurut teori psikologi, yaitu yang dipelopori oleh Carl Gustav Jung, orang Swiss ini ternyata dia menemukan peta bahwa jiwa manusia itu tidak tunggal. Karena itu kenapa jiwa kadang-kadang bisa resah, itu menunjukkan pada orang sakit gila ada ketidakseimbangan di dalam jiwanya.
menurut Jung itu ya ada dulur-dulur itu, cuma Jung memberi nama ya tadi kalau apa ya, sebetulnya di Jawa seperti apa ada dalam wayang itu Buto Cakil tarung dengan Buto Cakil kan, itu ada raksasa kuning, ada raksasa hitam, ada raksasa merah. Tetapi di dalam ilmu jiwa ternyata juga ada konflik kepentingan di dalam jiwa manusia, yaitu yang oleh Jung disebut persona. Persona itu jiwa dalam dirinya yang selalu ingin baik, selalu ingin wah, kelihatan baik, kelihatan wah. Ini disebut persona. Ada jiwa persona yang ingin kelihatan wah, dilihat orang baik, kepengen enak, nah, itu yang disebut persona. Kemudian juga ada lagi yang disebut shadow, pengalaman-pengalaman buruk manusia itu dia menjadi pribadi tersendiri, di situ menjadi bayangan manusia yang disebut shadow. Ya, shadow ini jiwa-jiwa yang tertekan, yang butuh pelampiasan. Terus ada jiwa yang dia sebut jiwa bawah sadarnya. Jiwa tidak sadar ini adalah kecenderungan yang universal, seperti gerakan insting, naluri, itu nggak pakai diperintah, dia sudah bekerja sendiri. Rasa lapar, itu pengen makan, menggerakkan tubuh kita untuk mangan, gitu kan. Itu kan sudah otomatis, nggak pakai diperintah pikir. Walau pikir nggak mau, malu makan, nggak ada orang, dia ambil makanan orang lain dimakan. Nah, itu menunjukkan dia bekerja sendiri. Dulur kita ini bekerja sendiri. Nah, itu menurut perspektif psikologis. Dan itu menurut Jung juga sama. Orang Jawa sudah menerima tadi ya, mengenali dulurnya. Jung juga menyarankan bahwa kita harus mengenali persona, shadow, dan jiwa bawah sadar kita, termasuk animus. Ada jiwa yang paradoks, ini harus kita terima. Paradoks itu ya bahwa manusia itu punya sifat laki dan sifat perempuan, tidak boleh dihilangkan sama sekali walaupun laki-laki, bahwa harus ada perempuannya. Begitu juga baik buruk tidak boleh untuk disaling menyingkirkan. Nah, menurut Jung ini yang harus diintegrasikan. Kalau orang Jawa tadi ya diselamati lah istilahnya, dikawerui. Contohnya ya jajan pasar ngawerui ya, piro gitu lah ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita harus memahami. Jung juga begitu, bahwa jiwa manusia, persona, shadow, dan jiwa tidak sadar kita itu harus kita ketahui. Tapi kita tidak tahu ini. Gimana caranya tahu? Nah, ini punya bahasa simbol. Soal simbol, orang Jawa kaya, semua disimbolkan ya. Dulu 45 pancer simbolkan. Terus perang kembang, kesatria melawan buto ya. Ini kan nafsu-nafsu kita, ya disimbolkan buto gitu. Orang Jawa itu pintar menyampaikan sesuatu yang sulit disampaikan pakai akal, ya pakai simbol. Lah begitu juga psikologi ini, Jung juga kesadaran, manusia punya kesadaran dan jiwa tidak sadar. Kesadaran ini mengertinya hanya di dunia pikir, tetapi wilayah tidak sadar dia nggak ngerti. Caranya ngerti gimana? Ya harus diintegrasikan. Melalui apa? Simbol. Yang ngerti simbol siapa? Rasa. Nah, karena itu kehadiran cinta kasih itu ada di rasa yang bisa menangkap getaran bawah sadar atau jiwa tidak sadar kita. Nah, mirip dengan yang di Jawa. Itu menurut pandangan psikologi. Pengetahuan tadi. Iya. Dan tujuan akhirnya ya menemukan jati diri kalau psikologis.
Kalau tadi kan harmoni bisa apa sama kan, menemukan diri sendiri sama. Nah, karena di masyarakat kita kan seperti saya sendiri kan lahirnya di Jawa, Pak. Betul. Banyak orang Jawa kan. Iya. Dari keterangan panjenengan tadi, mulai dari perspektifnya leluhur, kemudian dari perspektifnya keilmuan kejiwaan tadi. Iya. Adakah suatu indikator yang untuk mengetahui bahwa apa namanya seseorang itu memiliki jiwa Jawa yang baik, gimana? Iya, jiwa Jawa itu benar-benar sehat itu yang bagaimana? Adakah indikatornya? Sebetulnya secara sosial ada indikator sosialnya sebetulnya. Kalau dalam istilah secara global itu, kalau orang Jawa yang sudah Jawa sejati, Jawa. Orang Jawa bilang Jawa. Wis Jawa itu wis paham, wis harmoni. Jadi makanya kalau ada anak nakal itu tidak disalahkan macam ini, durung Jawa. Durung Jawa itu durung ngerti, gitu lah. Jadi indikatornya tentu adalah sikap tepo seliro. Jadi bagi orang Jawa dalam pergaulan sosialnya yang sudah menerapkan tepo seliro, yaitu indikatornya bahwa dia sudah memiliki jiwa yang Jawa atau yang yang sehat tadi. Nah, tepo seliro itu ya nepakno awak, posisinya di mana terhadap orang tua gimana, terhadap teman gimana, terhadap anak yang belum dewasa gimana, terhadap yang tua dia hormat. Ini nepakno awak, ini tepo seliro. Terhadap anak yang masih belum dewasa ya sayang, jadi perhatian, cinta kasih, karena dia merasa lebih mengerti maka memberi cinta kasih kepada yang bawah. Ada yang atas hormat, walaupun dia merasa pengetahuannya lebih hebat, tetap dia hormat kepada yang tua. Apalagi yang pengetahuannya di atas dia tunjukkan juga dengan rasa hormat itu, yaitu konsepnya tepo seliro tadi. Dan bentuknya dalam praktek itu sopan santun. Apakah itu dengan isyarat, gesture, atau gestur bisa, mandu ya, atau dengan kata-katanya. Nah, itu indikatornya. Dan sopan santun itu kalau di dalam, karena itu dalam bahasa Jawa ada etiket bahasa. Etiket bahasa itu adalah unggah-ungguh. Jadi orang Jawa itu berhubungan dengan orang lain itu ada unggah-ungguh. Sampai ada di bahasanya, etiketnya. Mangan, nedo, dahar. Kapan dia harus pakai itu? Dia menempatkan diri di situ. Sudah terekam di dalam bahasanya. Nah, sayang sekali dalam kehidupan sehari-hari ini memang susah ya etiket bahasa. Sebetulnya bisa tidak harus dengan kata-kata, sebetulnya dengan tindakan itu bahasa Jawa sudah memberikan kerangka, peta ya, bagaimana bersopan santun itu, bagaimana tepo seliro itu. Begitu ya. Oke. Nih, kalau ditimbang dari penjelasan atau edaran panjenengan tadi, penjelasan melalui awal akhir tadi, manfaat yang kita peroleh untuk kebangsaan. Oh ya. Apakah ada manfaatnya bicara soal kejiwaan dengan kebangsaan? Ya pasti. Karena bangsa ini kan kumpulan manusia. Kalau jiwa manusia itu sehat, tentu kumpulannya, kalau seluruh manusia sehat kan menjadi bangsa yang sehat juga. Tapi peta jiwa Jawa ini juga cocok sekali dengan kebangsaan.
pluralitas ini. Bangsa kita kan juga plural. Jadi kalau kita secara kejiwaan orang Jawa bahwa dirinya itu plural, dia bisa membuat jiwa yang harmoni, tentu saja dia sudah punya pengalaman itu kan. Untuk kebangsaan seharusnya bisa mengambil pola-pola ini. Walaupun kita berbeda golongan, tapi kita dulur. Nah, pancernya ini ya bangsa Indonesia yang sudah secara simbolis sudah digambarkan dengan Pancasila. Kita jadikan pancernya sehingga kita nggak gegeran. Sebetulnya sudah ada di jiwa orang Jawa, itu sudah memberi gambaran bangsa Indonesia bisa diterapkan seperti itu. Ya. Logis sekali kalau Pancasila itu sebagai pengontrol ya, atau pancernya misalkan di dalam harus tadi 24 pancernya Pancasila tadi itu. Harusnya kebangsaan pancernya Pancasila. Golongan-golongan ini dulur-dulur kabeh. Dulur-dulur semua, yang semua walaupun punya interest yang berbeda, cara kerja yang berbeda, kalau bisa bersinergi tentu saja menjadi bangsa yang sehat. Seperti jiwa orang Jawa yang sudah Jawa itu tadi. Siap. Ya. Jadi apa ya? Pengetahuan tentang jiwa Jawa ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Iya. Semoga juga bermanfaat bagi pemirsa juga. Betul. Di sana yang dimanapun Anda berada. Iya. Cukup? Saya kira cukup. Ya. Pemirsa, saya rasa cukup sampai sekian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Ngopi Ngobrol Peduli.